Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata kita alami sampai pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada sampai pagi hari ini. Semua hanya karena berkat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau datang, kita mau bersyukur, kita mau lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita siap untuk meninggikan Dia. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu atas anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memelihara kehidupan kami dari hari ke hari sehingga sampai minggu hari ini. Itu atas kasih-Mu ya Bapa. Itu atas kasih kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Itu kenapa kami membalaskan kebaikan-Mu ya Bapa. Selain puji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami dari awal ini, sebelumnya ampunkanlah kesalahan dan kesalahan ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapilah kami, urapilah hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau urapi WL, Singer, pemain musik, ya Bapa, maupun laser yang beratap ya Bapa. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu, Tuhan mengurapi kami semua ya Bapa. Engkau memberkati kami ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Bapa, Engkau melihat masih banyak bangku yang kosong ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin langkah mereka yang memiliki dengan selamat ya Bapa, sehingga kami memuji Engkau ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa, kalau kami ingin memuji Engkau. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami terdiri di dalam Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus kami, hanya kuasa Roh Kudus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib di dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang sungguh ajaib, karya-Mu yang begitu besar kami alami di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, membebaskan kami. Dan pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari buka hatimu lebih dalam, arahkan hatimu. Katakan Tuhan, kami siap masuk di dalam ruang-Mu yang Maha Kudus. Kami siap
sujud kepada suaramu.
Haleluya, keselamatan dan
kuat dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanahnya diletakkannya, harapan takwa sekarang, haleluya, sekarang lagi, katakan keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kuasa, haleluya, karena diletakkannya harapan takwa, angkat tangan bukan leher, oleh darahnya doa, oleh kesaksian, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Jemaat saja yang katakan oleh darah anak domba, oleh darah, tepuk tangan di atas kepala, oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, haleluya, kuasanya dihancurkan. Mari sama-sama, haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, iblis dikalahkan, iblis haleluya, dihancurkan oleh darah, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas dalam aku, amin, ku bebas, bebas, bebas dalam kuasanya, ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya, langitku bebas, ku bebas, 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 amin, amin, ku bebas, 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 karena kuasanya, haleluya, ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah. Satu kali lagi katakan ku bebas, ku bebas, 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 karena menang, amin, amin, ku bebas, 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 karena kuasanya, haleluya, ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya, aku oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, menang lagi katakan, oleh kuasa darahnya, aku bebas, berikan sorak-sorak itu, haleluya. Oleh kuasa darah Yesus kita dibebaskan, amin. Kita memiliki sukacita yang luar biasa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Di pagi hari kita mau katakan terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Kami membuka hati kami lebih dalam. Kami rindu menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Biar kuasa-Mu bekerja lebih lagi di setiap pribadi kami. Kami haus, kami butuh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara
Persembahan yang pertama, bila ku ingat cinta.
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam anugerah Tuhan kita berikan kebaikan Tuhan bisa beribadah bersama-sama. Dan saudara mungkin kemarin sempat berlibur, kami juga ada sempat pulang Temanggung dan kemarin sudah balik. Ya, tak lupa saya mengucapkan juga minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, saudara yang salam Tuhan, tentu dipahami dalam konteks Kristen ya. Saudara, saat ini kita akan bicara mengenai Paskah karena ini sudah bulan Paskah bagi kita. Kita akan nanti bulan ini Jumat Agung ya. Nah, sehingga saudara yang nanti yang mau dibaptis, saudara segera yang belum daftarkan diri segera daftar karena kita akan segera untuk konseling baptisan dan nanti tanggal 18 ya kita akan adakan baptisan selam. Ya, oke, itu sebagai informasi buat saudara yang belum dibaptis sehingga saudara segera daftarkan diri. Ingat ya saudara, baptisan yang kita gunakan itu adalah baptisan selam. Karena yang dimaksud baptis dalam Alkitab itu memang dicelupkan, ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air seperti Tuhan Yesus. Jadi di Alkitab tidak ada satu kata pun saudara baptis itu merujuk pada percik, tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Jadi namanya di Alkitab kalau saudara baca baptis itu pasti maksudnya itu ditenggelamkan. Karena persamaan dengan Yesus mati, kubur, bangkit kembali. Nah begitu. Ya oke ya saudara. Jadi kalau saudara yang merasa saya belum dibaptis selam ternyata. Nah saudara daftarkan. Nanti kita akan konseling saudara dan akan langsung ke pembaptisan selam nanti. Oke. Ya mari kita langsung saja saudara membuka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-16. Panjang ayat ini. 15 saja. Perikopnya tentang perayaan Paskah. Penting untuk kita ketahui ya saudara mengenai Paskah ini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita membaca dulu Alkitab kita, saudara. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Seperti biasa saya suka ajak saudara terlibat untuk membaca Alkitab. Dan kedua tujuannya supaya saudara mengerti konteks dari pembacaan firman Tuhan ini. Ayat 1 surah ayat 2 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi pembelaan bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu telah mencuci yang seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya mendekat ke rumahnya. Harus mengambil seekor untuk dijual tentang anak domba itu. Kamu memperhatikan untuk kembali tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mempunyai sampai hari yang ke-14 bulan. Lalu seluruhnya selesai dengan pukul harus diminum pada waktu siang. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan ini harus dimakan mereka malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang berdekat yang selesai akhir. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari ini sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu katakan akan sebenarnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu.
buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan atau kematian di tengah-tengahmu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 15 bersama-sama, 2, 3. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Nah saudara, kita akan bicara sekali lagi pada bulan ini, saudara, mengenai topiknya adalah Paskah. Minggu depan berarti juga topik yang sama, Paskah. Dan nanti tanggal 18 Jumat Agung kita bicara mengenai kematian Yesus Kristus, tapi itu dilayani oleh ketua Pembimas Kristen, ya, Bapak Sugiat namanya. Jadi nanti dia akan layani, saya sudah undang dia, ketua Pembimas Kristen yang ada di Bogor ini, saudara, yang menangani semua gereja, mau gereja apapun ada di bawah dia. Ya, Protestan ya, saudara, di bawah dia. Jadi dia itu tugasnya begini, saudara. Dia itu tugasnya, seandainya saudara itu bisa bawa mobil, nggak bisa bawa mobil, tapi dia yang keluarin surat-surat izin. Kami ini gereja ini bisa, seandainya GPD kita punya SK, sudah punya visa SK, sudah bisa melayani. Tapi saudara, kalau dia tidak kasih izin, ini tidak bisa jalan gereja, bisa ditutup gereja. Nah, dialah ini saudara yang keluarkan itu, saudara. Jadi kita ini punya, saudara, namanya berapa tahun sekali perpanjangnya? 3 atau 5 ya? Jadi kalau SIM 5 tahun, kalau itu kalau tidak salah 3 tahun aja. Jadi setiap 3 tahun kami datang perpanjangan, dia yang kasih keluar. Itu karena apa, saudara? Karena yang mengeluarkan izin siapa, saudara? Pemerintah. Dia juga pemerintah, saudara. Jadi perwakilan dari Kementerian Agama untuk wilayah sini ya dia, saudara. Dia itu yang tangani. Jadi kalau dia lihat, oh kamu gereja beroperasi nih, tapi tanpa ada izin, ini bisa tutup, saudara. Tutup, nggak boleh. Nah gitu, saudara. Nah, makanya gereja ini, kalau kita, saudara, dari organisasi keluarkan SK, saya mengembala di sini. Setelah itu saya urus, pergi, saudara, datang kepada dia, Kementerian Agama, keluarkan kami SIM, nah, untuk supaya bisa beroperasi. Gereja ini beroperasi, nah gitu, saudara. Saya juga lapor ke desa, ke camat, ke polisi, ke Koramil, punya surat semua, saudara, dari mereka. Ya. Nah oke, sebelum saya lanjut juga ya, saudara, jadi berapa minggu lalu kita, 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu ya, dari tim Diakonia Umum, PSP, Pria, kan akan mengadakan apa ya, baksos ya, baksos bulan depan. Saudara doakan, sudah ketemu dengan Pak Lurahnya ya, atau kepala desanya. Nanti saudara, semua kegiatan ini maksud saya menyampaikan, didoakan terus, didoakan, karena kita bukan sekedar berbagi, kita memang punya misi ke sana, saudara, supaya Tuhan bekerja ke sana, saudara, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan dengan cara Tuhan tentunya, saudara. Oke, itu sebagai informasi awal bagi saudara. Nah, sekarang saya akan bawa saudara balik lagi, sebut sama-sama saya, saudara, kata Paskah. Bilang sama-sama, 1, 2, 3. Paskah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Paskah. Nah, oke. Paskah ini, saudara, artinya itu adalah melewati. Bahasa Ibraninya Pesach, bahasa Yunaninya Paskah. Jadi artinya itu melewati. Nah, saudara, ada cerita dari sini tadi yang saya ajak saudara baca, saudara, sehingga saudara bisa temukan melewati apa. Paskah artinya kan melewati.
Itu melewati apa? Saudara, coba saudara perhatikan tadi. Apa artinya melewati itu, saudara? Adalah yang dimaksud itu, kalau saudara lihat tadi, di mana saudara, orang Israel dikatakan tadi ayat 2, coba lihat tadi. Posisinya ada di tanah 1. Nah, mereka itu saudara di tanah Mesir. Orang Israel ada di tanah Mesir dalam posisi diperbudak di sana, saudara. Dan Tuhan berkata, ini kan saudara setelah ada tulah-tulah. Saudara ingat tulah ada berapa tulah saudara di tanah Mesir? 10 tulah. Jadi ketika tulah ke-10 Tuhan mau turunkan, ini adalah tulah kematian anak sulung. Mau dia anak sulung orang Israel, mau dia anak sulung orang Mesir, mau dia anak sulung binatang, pokoknya tulah ini siapapun anak sulung akan mati. So bisa bayangkan kalau saudara dan saya itu sebagai anak sulung ada di Mesir pada zaman itu. Waduh, sudah saudara, ini tulah akan turun. Tuhan sudah bilang, pokoknya akan turun orang itu yang namanya anak sulung pasti mati. Nah gitu saudara. Tetapi saudara, ingat ya, Alkitab, kalau kita pelajari Alkitab, saudara, ketika firman itu turun, saudara tidak bisa langsung, oh akan terjadi seperti ini. Memang Tuhan bilang tidak. Ingat, ada namanya saudara kekhususan atau perkecualian. Jadi di Alkitab itu kalau saudara lihat, oh Tuhan sudah bilang mati, harusnya mati dong Tuhan. Enggak. Jadi ada namanya perkecualian. Nah bagi saudara, sama dengan Tuhan bilang begini, semua orang berdosa mati semua. Ada perkecualian, kecuali apa saudara? Semua orang berdosa masuk neraka. Tapi ada perkecualian, kecuali yang percaya Yesus Kristus. Kan begitu saudara. Itu cara memahami Alkitab. Nah, demikian juga saudara, ketika kita balik mengenai Paskah ini, ketika orang Israel dalam Mesir, Tuhan berfirman, ada tulah kematian. Pokoknya semua anak sulung di tanah Mesir pasti mati. Siapapun dia, termasuk orang Israel. Tapi ada perkecualian. Siapa yang menaruh tanda darah di ambang pintu, lewat itu mau. Bisa paham saudara? Jadi lihat, makanya ini dasarnya langsung disebut Paskah. Artinya Tuhan melewati, atau maut itu melewati, kematian melewati itu. Nah, dari situ saudara begini, sebelum saya bawa lebih dalam untuk memahaminya begini saudara. Ingat, saudara paham dulu ya, Paskah di dalam Alkitab ini dari sudut pandang kita dulu. Dari sudut pandang kita memahami Paskah itu dua saudara. Saudara pahami Paskah dalam perayaan agama Yahudi. Dan kedua saudara, untuk sekarang ya saudara, kalau di abad pertama tidak ada itu Paskah orang Kristen, orang Yahudi. Itu pokoknya Paskah orang Yahudi. Nah, belakangan setelah kebangkitan Yesus Kristus naik ke sorga, itu Paskah jadi dua. Tadinya Paskah merujuk hanya kepada orang Yahudi. Nah, kedua saudara, Paskah merujuk kepada orang Kristen melakukannya. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen memahaminya, saudara, tadi saya bilang melihat Paskah dalam Alkitab kepada orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi merujuk kepada tentang ini, Tuhan melewati mereka dengan maut. Sekarang saudara, Paskah bagi kita yang kedua adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi begini saudara, di dalam Alkitab ini, saudara, kalau saudara lihat Paskah itu selalu merujuk pada Paskah orang Yahudi. Coba kita baca 1, 2, 3. Maka tibalah hari raya roti tidak berahi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Nah, oke, itu saja dulu. Ada ayat lain juga, saudara, saya lupa tulisnya itu saudara. Jadi itu bicara perayaan ini antara roti tidak berahi, saudara. Maksudnya ini kan tadi ada di Keluaran pasal 12. Saudara, ini orang Israel ini terus merayakan, saudara, memperingati mengenai Tuhan tidak membunuh mereka, atau kematian anak sulung itu lewat kepada mereka. Padahal Tuhan telah berfirman bahwa ada kematian anak sulung, baik dia orang Israel, orang Mesir, atau binatang, namanya dia anak sulung, pasti mati semua. Nah, itu adalah tulah yang Tuhan sampaikan tadi. Tetapi saudara, ketika maut itu Tuhan tidak melaksanakan kepada orang Israel, itu lewat, makanya disebut Paskah. Selanjutnya orang Israel memperingatinya.
sebagai perintah Tuhan, kamu harus peringati terus, ingat terus itu. Nah, makanya kita, saudara, kita juga sekarang melakukan Paskah untuk memperingati tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kan begitu, saudara. Kita tidak boleh juga Paskah itu hanya ada pada posisi kebangkitan, tidak juga memasukkan dalam hal kematian. Itu memang satu paket sebetulnya itu. Ya, kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, kan begitu, saudara. Jadi mesti ada satu paket itu masuk dalam Paskah lah, saudara. Sekalipun Jumat itu kita memberikan nama Jumat Agung begitu. Tetapi dalam satu paket Paskah itu. Nah, saya belum akan jelaskan dulu mengenai Yesus. Saya akan kembali begini, saudara. Saya akan kembali kepada Paskah orang Yahudi. Nah, Paskah orang Yahudi ini, saudara, begini ya, saudara, bahwa Paskah orang, saya begini, saudara, saya mau buka cara pandang saudara, karena ini penting. Pentingnya maksudnya begini, saudara. Pentingnya adalah karena sama dengan kalau ada air mengalir. Saudara mungkin cuma bisa lihat tuh ya, air mengalir sudah dari sini. Tapi sebetulnya kita tahu air ini ngalir dari mana ya? Nah, begitu. Atau kita ambil, oh ini pokoknya buah begitu, saudara. Kita tidak pernah pikirkan dari mana ini buah ini. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, Paskah orang Yahudi ini sebetulnya apa ya, tipologi itu atau saya bilang nubuatan, saudara. Sebetulnya itu nubuatan kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu pada waktu disalib itu sebetulnya penggenapan. Ya, penggenapan dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian lama ini kan begini, saudara. Kalau saudara lihat, kenapa kita ada perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian lama itu berupa nubuatan, perjanjian baru itu berupa penggenapan dari nubuatan itu. Jadi makanya kita dua-dua harus tahu. Nah, demikian juga Paskah ini, saudara. Kita juga tahu dulu, saudara, bahwa Paskahnya orang Yahudi mengenai peristiwa di Mesir ini, saudara, itu sebetulnya menjadi satu nubuatan, saudara, atau kita suka bilang menyebut tipologinya, saudara, kepada Yesus dan orang percaya sekarang ini, atau kita tadinya orang tidak percaya, begitu, saudara. Itu nubuatan kepada kita sebetulnya. Nah, sehingga begini ya, saudara, ada beberapa pengertian bagi kita begini tentang Paskahnya orang Yahudi ini. Jadi ini bicara mengenai kebangkitan. Ya, kebangkitan karena begini, saudara. Karena orang Israel ini sebetulnya kan, saudara, mereka itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Karena mereka kan sudah posisi di Mesir, balik ke Keluaran 12 ya. Sudah di Mesir dan mereka itu posisinya sudah budak. Pokoknya mereka itu budak, kerja, mati di tempat kerja. Begitu aja mereka, saudara. Pokoknya kerjanya budak ya, saudara. Tidak digaji budak itu. Pokoknya mereka kerja, mati. Kerjanya itu bukan kerja seperti saudara memperlakukan karyawan sekarang. Tidak, saudara. Itu saudara kadang-kala kasih dia vitamin demi untuk kerja, dikasih kebaikan dia untuk dia menguntungkan saudara punya perusahaan. Kalau ini enggak, saudara. Pokoknya kerja, makanan terbatas, saudara. Namanya kerja rodi, begitu. Kerja paksa, mati. Nah, makanya saudara, itulah bagi mereka. Saya bilang, saudara, ini Paskah ini bicara, saudara, termasuk Paskah Israel ini bicara tentang kebangkitan bagi mereka. Ya, kebangkitan. Makanya ketika mereka keluar, saudara, itu mereka bangkit dari sana. Nah, Paskah juga ini, saudara, bicara keselamatan. Jadi kebangkitan dari Tuhan ya, dari Tuhan membangkitkan orang Israel dari Mesir. Karena mereka kan tidak berdaya. Mereka sudah dikuasai oleh Firaun. Tidak ada yang bisa melepaskan mereka. Sehingga tidak ada yang bisa membangkitkan mereka, maksudnya keluar dari sana, selain tangan Tuhan. Jadi Paskah ini dimulai dari Tuhan. Tuhan membangkitkan orang Israel dari kematian tanah Mesir itu, saudara. Jadi kehidupan kembali masuk ke tanah Kanaan. Tuhan juga, semua dimulai dari Tuhan ya. Paskah ini, saudara sepandang, dimulai dari Tuhan. Tuhan juga yang menyelamatkan mereka. Karena mereka itu tadi sudah bilang ya, saudara, landasan awal mereka itu sudah budak, tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Mereka itu apa ya, saudara, itu kan di sana zaman dulu, saudara, itu kan dijaga semua sama tentara Mesir.
tidak boleh sembarang masuk atau keluar. Mereka mau melarikan diri tidak boleh lagi. Pokoknya dijaga di sana. Nah, sehingga saudara, mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sementara Mesir pada waktu itu, mereka adalah penguasa-penguasa dunia pada waktu itu, kekuatan tentara yang sangat luar biasa. Nah, sehingga tentu saudara, orang Israel ini saudara tidak bisa menyelamatkan. Sehingga Paskah ini bermakna saudara, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir, keluar menuju ke tanah Kanan. Nah, saudara tangkap dulu ya. Nanti ini saya akan jelaskan nanti bagaimana saya bilang jadi menjadi tipologi, sehingga saudara pun mendengar sekarang, oh ini kan Yesus melakukan. Nah, di perjanjian lama kepada orang Israel ya ini Tuhan lakukan. Jadi saya bilang seperti bukan seperti, memang ini sebagai nubuatan nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, apa itu? Nubuatan itu kadang-kala tidak berupa perkataan saja, tetapi peristiwa-peristiwa. Kalau dalam Alkitab ya saudara, peristiwa yang terjadi ternyata itu satu nubuatan bagi saya, nubuatan ke depan. Nah, termasuk peristiwa mengenai orang Israel ada di tanah Mesir dan bagaimana mereka itu sudah tidak berdaya, saudara, dan dikeluarkan oleh Tuhan. Lanjut lagi, saudara, di mana Paskah bagi orang Yahudi ini juga bicara, saudara, atau bermakna tentang anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan ya, jadi dari Tuhan memberi anugerah bagi mereka. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan memberikan anugerah bagi mereka. Tuhan berikan anugerah sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Lanjut lagi saudara, Paskah ini juga bicara tentang Tuhan mengasihi. Jadi dimulai dari Tuhan. Tuhan mengasihi. Tadi Tuhan memberi anugerah. Tuhan mengasihi. Jadi ketika pun saya mulai bicara begini, saudara mulai tangkap kan saudara, iya saya juga begitu loh. Iya kan saudara, saudara dan saya juga kan begitu. Dimulai dari Tuhan kan. Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi orang Israel. Itu bukan karena mereka ini loh saudara. Tuhan mengasihi orang Israel bukan karena waktu di Mesir, bukan karena mereka baik. Tidak, mereka tidak menyembah Tuhan lagi saudara. Mereka udah tidak peduli Tuhan lagi. Mereka pokoknya cuma bisa makan mati aja. Tuhan aja mereka bisa dibilang mereka udah sangkal itu Tuhan itu. Nah makanya saudara, dari Tuhan mengasihi mereka. Jadi kasih Tuhan, saudara ingat Yohanes 13 ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Mesir selalu digambarkan dunia bagi saudara. Nah makanya saya bilang ini sudah pahami kenapa saya mesti jelaskan tentang Paskah Yahudi, karena ini menjadi tipologinya antara Yesus dan orang percaya begitu. Dan kita sekarang yang sudah diselamatkan. Nah Tuhan mengasihi orang Israel. Dan juga saudara, bermakna Paskah orang Yahudi ini mengenai bicara saudara, Tuhan menebus orang Israel. Makanya kalau saudara lihat kita sekarang ada konsep penebusan, itu dimulai dari sini saudara. Tuhan menebus mereka karena mereka sudah tergadai di sana. Mereka sudah tidak bisa lagi saudara membebaskan diri. Saudara tahu kalau penebusan ini ada depan ini pegadaian, ya kan saudara? Sudah digadaikan di sini, sudah tergadai. Ya. Siapa yang bisa tebus lagi? Saudara harus berusaha keras bagaimana bisa. Nah sementara ini orang Israel saudara sudah tergadaikan di sana, tidak bisa ada yang bisa tebus lagi mereka selain Tuhan menebus mereka. Dan juga bicara saudara pengorbanan Tuhan. Ya Tuhan saudara, ya Tuhan yang mengorbankan untuk orang Mesir. Dan saudara, dan juga saudara bicara mengenai kemenangan. Oke saudara, dari sini saya menggambarkan saudara mengenai Paskah itu, sehingga kemenangan bagi orang Israel, Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga dari uraian saya tadi saudara bisa klik begitu saudara di dalam perjanjian baru kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika saudara mengenal tentang Paskah sekarang, saudara bisa memahami, oh ternyata Paskah kita sekarang ini itu adalah satu nubuatan dalam satu peristiwa pada waktu orang Israel di tanah Mesir. Jadi nubuatan dalam bentuk peristiwa ya yang dialami oleh orang Israel di tanah Mesir dan telah digenapi dalam peristiwa Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Oke, saudara, dari penjelasan saya itu, saudara, saya akan bawa saudara beberapa poin, saudara, beberapa pelajaran mengenai Paskah dalam konteks orang Yahudi di tanah Mesir. Paskah ini, saudara, begini, saudara. Paskah merujuk kepada Tuhan, saya bilang tadi, membebaskan dari kematian
anak sulung. Kita coba lihat dulu saudara. Jadi begini, kita mulai lagi begini. Orang Israel, sempat saya bilang tadi, ketika merayakan Paskah itu merujuk pada beberapa hal ya saudara. Pertama kita akan bahas pada kematian anak sulung, atau ketika baca dulu ayatnya tadi, ayat 29. Baca ayat 29. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan. Siapa itu orang tawanan? Termasuk orang Israel yang tidak ada tanda darah. Makanya begini saudara, penting selalu saya ingatkan saudara, itu tentang darah Kristus. Amin saudara. Apapun kita keadaan kita, darah Kristus itu wajib bagi kita. Karena kalau dalam perjanjian baru saudara, secara jasmani darah Kristus ini telah membebaskan dari kematian orang Israel. Darah Kristus telah melindungi mereka dari malaikat maut yang Tuhan kirim pada waktu itu. Oke, lanjut lagi. Terus baca 2, 3. Kepada anak sulung orang tawanan. Terus yang ada dalam liang tutupan berserta segala anak sulung hewan. Ini sebetulnya saudara, hewan-hewan ternak ini itu sumber penghasilan. Sumber penghasilan bagi apa saudara? Bagi orang Mesir pada waktu itu saudara. Makanya orang dulu mesti beternak. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab pun saudara, baik Daud, Abraham, itu sumber penghasilan utama mereka itu ternak. Kemana mereka pergi itu ternak harus ada, karena itu penghasilan mereka. Tapi saudara lihat saudara, ternyata sumber penghasilan itu pun saudara yang tidak ada tanda darah itu pun mati. Makanya kita hidup kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, tetap kita minta darah Kristus sebagai pelindung. Amin saudara. Jangan suka bilang darah. Jadi darah Kristus itu sebetulnya tidak hanya bermanfaat utama bagi kita tentang menyucikan dosa, tapi kalau kita lihat dia bermanfaat melindungi kita juga. Oke, kita balik lagi saudara. Jadi Paskah Yahudi saudara merujuk kepada Tuhan membebaskan orang Israel dari kematian anak sulung. 22-23. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi saudara, ini kan saudara ketika Tuhan berbicara saudara, bahwa nanti tanggal 14 bulan Nisan, orang Yahudi ya saudara, sebenarnya orang Yahudi juga bilang, nanti kalau saudara baca di Alkitab begini ya saudara, itu ada bulan Abib. Orang Israel itu keluar pada waktu bulan Abib. Tapi di ayat lain bilang orang Israel keluar itu waktu Tuhan bebaskan itu bulan Nisan. Nah saudara jangan bingung ya saudara. Bulan Nisan itu pada waktu orang Israel itu menggunakan apa saudara, menggunakan kalender itu maksudnya ditulis ini menggunakan bukan kalender nama sebutan bulan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menyebutnya Abib, tapi kalau orang Mesopotamia itu mereka menggunakan itu namanya Nisan. Ya, makanya kalau saudara mau lihat di kalendernya orang Yahudi itu, ya tidak akan saudara temukan juga Abib, tapi mereka menyebutnya juga itu Nisan itu Abib. Jadi karena dari luar ya saudara. Sama dengan kita menggunakan kalender juga sekarang dari luar. Januari, Februari itu bukan dari Indonesia punya, dari luar. Tapi kalau saudara menggunakan kalender Jawa itu ada sebutan berbeda, tapi bulan yang sama, sebutannya berbeda. Nah, oke, saya tinggalkan itu. Nah, bulan Nisan ini saudara, Tuhan bilang nanti tanggal 14. Kalau ayat 2 kalau tidak salah bilang, coba ayat 2 balik dulu. Saya jelaskan dari ayat 2. Tuhan suruh mereka, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segala jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing. Jadi tanggal 10 dulu ambil, nanti tanggal 14-nya
begitu ya. Tanggal 14, jadi tanggal 10 ambil di bulan Nisan itu, ambil dulu domba. Nanti domba ini kamu sembelih ya, atau kambing. Ambil darahnya, taruh di ambang pintu itu, Tuhan suruh. Di mana ada tanda darah anak domba, tanda darah anak domba itu maut tidak datang. Tapi saya tahan dulu ya saudara. Tapi tolong jangan sampai saudara pahami ini literalnya, saudara pulang, oh supaya rumah saya aman, mobil saya aman, saudara main pulang potong domba, potong ayam, ambil darah, saudara main taruh ya, itu salah saudara, tidak ya saudara. Ingat kita ini bicara tipologi Yesus, kita tidak boleh ambil lagi darah binatang saudara. Saudara boleh menyebut darah Kristus sekarang. Saudara bilang di rumah ini, darah Kristus melindungi rumah kami, tempat usaha, kendaraan ditumpangi, anak saudara mau ke sekolah, mau pergi, saudara doakan minta darah Kristus melindungi, itu boleh. Amin. Boleh saudara bilang begitu, tapi jangan sampai ambil darah binatang, saudara taruh di ambang pintu, itu dilarang, tidak boleh. Nah, saya lanjut lagi. Jadi orang Israel ini mendasari Paskah ini saudara, mereka disuruh saudara bahwa ambil darah, taruh di ambang pintu itu. Nah, dikatakan menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lanjutlah ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Nah, saudara baca lagi terus, saudara, saya tidak baca bisa lebih panjang. Sehingga saudara daripada tanggal 10 bulan Nisan, bulan pertama bagi orang Yahudi. Nah, oke, saya jelaskan lagi, saya lupa lagi saudara. Saya tidak catat jadi saya bisa ingat. Bulan pertamanya orang Yahudi ada yang tahu nggak saudara? Ada yang tahu bulan? Kalau kita bulan pertama kita sekarang bulan apa? Januari. Kalau orang Israel bulan pertamanya bulan apa? Kita mau Paskah bulan apa? Apa? April. Nah, mereka itu dari tengah-tengah bulan Maret ke tengah-tengah bulan April. Kita bulan April tanggal berapa ya? 18 ya? Jadi mereka itu ada di antara itu. Nanti kita akan cari tanggal 14, cara mencari tanggal. Kita kan begitu. Sedikit kasih informasi buat saudara. Kalau Natal, kita berpatokan pada apa? Tanggal 25. Pokoknya tanggal 25, hari apa saja, pokoknya tanggal 25 itu memperingati Yesus lahir. Tapi kalau Paskah atau kematian Yesus tidak begitu. Pokoknya harus hari Jumat. Bukan berpatokan tanggal 14 orang Yahudi, tapi mendekati tanggal itu, tanggal 14-nya Yahudi. Dikejar di situ, tapi ambil, makanya kita tidak tepat di seperti orang Yahudi tanggal 14. Mereka 14 terus, kita enggak. Kita harus berpatokan di hari Jumat. Kira-kira, oh ini dekat nih tanggal 14, nah gitu kan? Tanggal 14. Jangan, oh sampai orang Yahudi, oh tanggal 14-nya mereka kena di hari Senin. Wah kita kalau maju, rasanya hari di minggu ini nggak ada, oh kita mundurin. Nah gitu, pokoknya paling dekat situ aja, saudara. Paling dekat di situ, itu caranya ya. Jadi Paskah kita, kalau Paskah saudara ingat ya, kalau Paskah saya gabung aja ya antara Jumat Agung dan Kebangkitan. Karena wajib hari Jumat dan wajib bangkit hari Minggu. Jadi wajib di hari Jumat. Nah, karena memang matinya hari Jumat. Matinya hari Jumat. Jadi bukan berpatokan tanggal. Kalau saya bicara tadi kan Yahudi tanggal berapa? 14. Mereka harus keluar tanggal 14. Kalau kita tidak berpatokan tanggal kalau Paskah, kita berpatokan di hari Jumat, kebangkitan hari Minggu. Oke, itu sebagai informasi buat saudara, supaya saudara paham. Nah, lanjut lagi. Ketika saudara kita lihat dari sini, ditandai dengan darah domba di ambang pintu. Nah, kalau saudara ingat ya, saudara kalau ini tanda di ambang pintu, tanda darah. Saudara pernah ingat nggak? Yesus berkata, akulah apa? Pintu. Amin saudara. Itu lebih Yohanes, Injil Yohanes. Akulah pintu. Makanya saudara saya terus begitu saudara. Ini nubuatan
Tuhan dalam suatu peristiwa digenapkan dalam perjanjian baru. Ya. Nah, tanpa orang Yahudi zaman itu ya saudara, di tahun 2500-an tahun lalu berarti saudara, mereka belum tahu saudara, 1500 tahun kemudian itu akan digenapi. Tapi pada waktu itu mereka sudah melakukan perintah Tuhan. Pokoknya Tuhan bilang, kamu ambil domba itu karena akan ada kematian. Tapi kalau di mana aku dapati tanda darah di ambang pintu, itu dilewati. Di dalam Yohanes berkata, akulah pintu. Yang tidak masuk melalui pintu, mereka bukan dombaku. Makanya kita ini saudara, slogan selalu saya ingatkan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya Yesus Kristus. Saya lanjut lagi ya saudara. Tadi kita bicara mengenai pelajaran mengenai Paskah Yahudi merujuk kepada pembebasan orang Israel dari kematian anak sulung. Nah, saudara merujuk juga begini, saudara. Pembebasan orang Israel ini, saudara, Paskah Yahudi ini juga merujuk kepada Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir. Saya sudah sempat bilang tadi. Jadi, ini yang saya bilang tadi, saudara, membuat mereka itu merdeka. Paskah bicara tentang kemerdekaan. Dimana kalau kita lihat, nanti kita akan menjelaskan minggu depan, Kristus Yesus memerdekakan. Kamu benar-benar merdeka. Ingat, orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, perbudakan mereka, itu orang tidak merdeka. Namanya budak tidak merdeka. Tapi ketika Tuhan datang bagi mereka dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak berkata begini, orang Israel, kamu bertobat dulu, kamu suci dulu, kamu baik dulu, baru saya datang sama kamu. Tidak ada kata Tuhan itu. Tuhan langsung datang, kamu aku merdekakan. Jadi sebut sama dengan kita, saudara. Kita pun Tuhan buat seperti itu. Amin, saudara. Tuhan tidak nuntut, kamu baik dulu, kamu suci dulu, kamu ini baru saya merdekakan. Enggak ada, saudara. Yang penting kamu dengar aja apa kata Firaun dan apa kata Musa dan Harun. Kalau Musa Harun bilang begini, ikuti aja. Nanti saya akan turun tangan sama kamu. Sebetulnya kita begitu, saudara. Kan Tuhan itu cuma suruh mereka supaya pokoknya ambil domba, sembelih, taruh darah aja. Taati aja. Sebetulnya kita juga begitu. Tuhan cuma bilang, kamu itu butuh pertolongan apa? Udah taati aja firman Tuhan. Jangan pikir panjang. Taati saja. Nanti Tuhan yang akan turun tangan. Amin, saudara. Orang Israel yang tidak taat, mohon maaf ya, tidak taat itu pasti mati pada suruh. Pasti mati. Sekalipun dia orang Israel. Makanya Tuhan itu cuma lihat, yang ada tanda darah aja. Yang enggak. Yang taati saja. Nah, Tuhan itu kan cuma begitu sama kita. Kadang-kala kita disuruh Tuhan taati ini, kita masih mikir-mikir, apa iya, apa enggak, jadi enggak, Tuhan tolong enggak. Ini sudah. Jangan pikirkan itu. Kita ini saudara, kalau Tuhan sudah bilang begini, ini taati aja. Jangan banyak pikir. Tuhan sudah bilang begini, ya sudah. Amin, saudara. Ingat begini, Alkitab kita ini memberi pengajaran pada kita bukan berarti saudara. Alkitab bukan tidak masuk di akal, saudara. Atau firman Tuhan bukan tidak masuk di akal. Tetapi firman Tuhan ini, saudara, telah melampaui akal kita soalnya. Bisa mengerti nggak, saudara? Jadi kadang-kadang kan saudara begini, ini Tuhan tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, saudara. Itu melampaui akal kita. Kita tidak bisa mampu pikirkan. Makanya karena melampaui akal kita, itu kita taati aja. Amin. Taati aja kata firman Tuhan. Jangan pakai hitung, yang enggak. Akal kita tidak mampu sudah memikirkannya. Nah, begitu juga orang Israel sudah. Masa ini Tuhan sudah bilang kematian akan datang. Masa cuma tanda darah? Udah taati aja Tuhan bilang. Jadi ada yang taat, ada yang tidak taat. Nanti sudah kejadian baru mereka bilang, oh iya. Kan kalau sudah baca terus ayat ini kan besoknya orang Mesir begini, kaget mereka, banyak tangisan di mana-mana. Ada orang Israel juga nangis, aduh anak saya yang sulung mati, aduh ternak saya yang sulung mati juga.
Orang-orang Mesir mati, teriak semua, tangisan di mana-mana. Tapi orang Israel baru mereka lihat, wah ternyata betul. Setelah kita taati, wah tidak ada kematian di antara kita. Justru ketaatan menjadi berkat bagi kita. Sehingga pagi-pagi besoknya mereka bisa keluar, saudara. Ya, keluar dari tanah Mesir, Tuhan bebaskan mereka. Nah, lanjut lagi ya saudara. Jadi Paskah ini saudara, Paskah orang Yahudi saudara merujuk kepada Tuhan membebaskan orang Israel dari kematian, dan juga Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ya Tuhan, jadi ingat ya, saya mau menulis di sini atau memulai selalu dari Tuhan. Saya harap juga saudara punya cara berpikir mulai dari Tuhan. Tuhan yang bebaskan orang Israel dari kematian, Tuhan juga yang bebaskan orang Israel dari perbudakan. Jadi selalu mulai dari Tuhan, Tuhan, Tuhan. Makanya sama dengan kita. Kita selamat itu bukan mulai dari kita. Bukan, oh karena saya kerja keras, karena saya pergi ibadah, saya selamat. Bukan. Tuhan yang mulai selamatkan kita. Jadi Tuhan selamatkan kita, makanya kita beribadah. Kan itu konsep saya ajarkan kan? Tuhan selamatkan kita, makanya kita berkorban. Kan begitu? Tuhan selamatkan kita, makanya kita lakukan ini, lakukan ini. Jadi mulai dari Tuhan. Itu cara berpikirnya ya saudara, yang benar. Ya. Oke, lanjut lagi. Makna Paskah bagi orang Israel juga begini saudara, Tuhan jadi dimulai dari Tuhan. Tuhan merubah status mereka orang Israel. Tadi saya bilang saudara, membebaskan tadi dari perbudakan, ini dari status. Orang Israel itu, semua orang Israel yang ada di tanah Mesir, pokoknya kalau orang Mesir lihat, mereka bilang kamu budak, kamu budak, kamu budak, kamu budak. Jadi status orang Israel adalah budak. Siapapun di tanah Mesir, orang Mesir lihat, oh itu orang budak, oh itu budak, itu budak. So bisa bayangkan, itu sudah menjadi satu stigma bagi orang Israel pada waktu itu. Mereka itu akhirnya, mereka itu sudah berpikir, kami ini budak, kami ini budak, kami ini budak. Tetapi saudara, Tuhan datang merubah stigma itu, status itu sebagai budak menjadi orang merdeka. Amin. Itu orang Israel. So bisa bayangkan orang Israel yang tadinya budak, tapi ketika Tuhan keluarkan dari tanah Mesir, kalau saudara baca terus kitab Keluaran, saudara mereka berjalan kemanapun, banyak peperangan, tapi bangsa Israel sangat ditakuti. Mereka yang tadi budak, mereka sudah menjadi kepala. Amin. Siapakah yang membebaskan mereka tadi? Saya bilang mulai dari mana? Tuhan. Haleluya saudara. Tuhan. Nah, dari sini pun kalau saudara nanti di perjanjian baru, kita akan bahas di minggu depan, kita juga begitu. Kan begitu saudara, kita juga dari budak, saudara, budak dosa, tapi kasih Tuhan. Tuhan selamatkan kita, namanya, makanya salah satu status sebutan kita adalah orang merdeka. Nah, oke. Makanya jangan pernah lepas ya, saya bilang tadi bahwa Paskahnya orang Yahudi menjadi simbol atau satu nubuatan kepada Yesus dan kita orang percaya. Begitu. Yang tadinya kan kita tadi orang tidak percaya, dan kita ini kan bukan orang Yahudi. Oke, lanjut lagi ya. Coba saya minta ada Keluaran 13 ayat 3 nanti lompat 14. Mari baca 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari apa? Rumah perbudakan. Terus, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan Yahweh telah membawa kamu keluar dari sana, sebab itu tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi. Lompat ke ayat yang ke-14. Baca 2, 3. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu tentang makan Paskah ya? Apa arti perayaan Paskah? Kita makan roti tidak beragi. Aduh, nanti minggu depan berarti saya lanjut tentang mereka makan. Terus 2, 3. Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Yahweh atau Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari apa? Rumah perbudakan. Jadi ini pun saudara wajib bagi orang Israel sampai sekarang. Ceritakan terus kepada anakmu.
bagaimana kita dulu. Ini baik juga buat kita. Kadangkala kita sebagai orang tua ceritakan juga kepada anak-anak kita. Orang tua dulu kayak gini, susahnya kita, sulitnya. Tapi jangan pernah bawa karena kita. Ingat ayat ini berkata, Yahweh atau Tuhan yang membawa kita keluar. Amin. Bagi kita kalau cerita kepada anak-anak kita, jangan bilang, oh papa dulu kayak gini, tapi papa akhirnya bisa begini karena papa begini, karena mama begini. Jangan. Ceritakan dengan maksud bilang, karena Tuhan tolong kita. Anak-anak, kamu bisa naik mobil sekarang karena Tuhan tolong papa mama. Kita bisa punya rumah ini, kamu bisa tidurnya karena Tuhan tolong. Papa mama dulu tidur begini, tidurnya begini. Rumah dulu kita kontrak. Yang masih kontrak sabar, Tuhan pasti kasih. Ya, pasti penting untuk diceritakan dulu. Ceritakan. Alkitab juga begitu, diceritakan. Tapi ingat poin utamanya bukan kitanya. Tuhan sudah tolong kita. Tujuannya supaya anak-anak kita jangan lupakan Tuhan. Amin, saudara. Jangan lupakan Tuhan. Sehingga sekali lagi saudara, ini orang Israel juga begitu. Kita dulu muda. Mereka nggak malu cerita, saudara. Kita juga sebagai orang tua cerita kita dulu bagaimana juga, jangan malu cerita. Amin, saudara. Kita dulu pulih juga bilang begitu ke anak kita, sehingga kita harus sadar bagaimana Tuhan tolong kita. Jadi orang Yahudi sampai sekarang kita tahu orang Yahudi itu sekarang adalah orang-orang kaya di dunia ini, negara terkuat, tapi mereka tidak boleh tidak menceritakan status mereka dulu. Kita mungkin kadang-kadang malu cerita, oh kita dulu kuli, kita dulu kayak begini tukang bangunan. Tuhan bilang jangan malu ceritakan, tapi cerita dalam konteks Tuhan yang pulihkan kita. Dengan tujuan anak-anak harus berharap pada Tuhan. Haleluya saudara, berharap pada Tuhan. Nah ini saudara firman Tuhan bagi kita, saya bisa sampaikan buat saudara pada pagi hari ini saudara, supaya kita mengingat bagaimana orang Israel, pasca orang Israel kita bisa belajar saudara, bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel saudara dari kematian anak sulung. Penting ada tanda darah Kristus bagi kita. Bagi kita darah itu penting. Amin. Bilang kiri kanan, darah Yesus membungkus kita. Amin. Ya. Kedua saudara, kita membahas ini saudara, pasca orang Israel menuju pada pembebasan dari perbudakan, di mana orang Israel saudara dibebaskan dari perbudakan mereka dan status mereka dirubah. Tadinya budak, sekarang mereka orang merdeka. Kita juga jangan lupa itu kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan, tadinya kita itu budak, tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan sudah buat kita jadi orang merdeka. Yang ketiga kita bahas ini saudara, itu status kita ya saudara. Yang ketiga saudara, di mana kita ini sudah menjadi tawanan dosa, tidak bisa apa-apa lagi, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak memperhitungkan lagi dosa kita. Dia berkata, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, Dia putihkan seperti salju. Sebab itu sekali Yesus, tetap Yesus. Pasca orang Yahudi adalah nubuatan bagi Yesus dan bagi kita yang dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan masuk dalam kalau orang Yahudi ya saudara, memperingati perayaan, mengingat itu ya. Kalau kita sekarang begini saudara, kita ada Paskah setahun sekali, tapi ingat setiap bulan kita memperingati ini. Ini tentang tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Mari kita langsung berdoa, yang bertugas perjamuan kudus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk Paskah bagi kami saat ini yang merujuk kepada Engkau di atas kayu salib. Tuhan, Paskah Yahudi telah digenapkan dalam nubuatan mereka dan digenapkan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terlebih kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini Engkau kuduskan Tuhan menjadi roti yang khusus, anggur yang khusus, yang membawa kami pada peringatan akan tubuh dan darah Kristus Yesus di atas kayu salib yang telah menebus kami.
telah menyelamatkan kami. Dan kalau ada di antara kami Tuhan yang lemah, Kau kuatkan melalui tubuh dan darah Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, Tuhan merdekakan. Dan apapun jadi pergumulan kami, Tuhan Yesus jawaban bagi kami. Kami terima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan yang suci, yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bukan dengan barang fana. Sekali lagi, roti beranggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Sebelum kita makan, ini adalah untuk mengingatkan kita akan karya Tuhan luar biasa. Dengar firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita yang melambangkan darah Kristus. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada. Semua ucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memulai keselamatan daripada hidup kita. Tuhanlah yang memerdekakan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang
mengampuni dosa kita. Tuhanlah juga yang memulihkan nama baik kita, yang dari budak menjadi orang merdeka. Mari kita semua berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kita semua tetap selama-lamanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan yang sedang mengangkat tangan kami kepadamu. Kami sedang mengucap syukur. Kami sedang berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah memerdekakan kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, ada pergumulan demi pergumulan kami umat-umat-Mu. Apapun jenis pergumulan kami, lihatlah tangan-tangan kami ini terangkat juga kepadamu. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya semua kami mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Kau turun tangan saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah yang sudah Engkau ajarkan kepada kami saat ini Tuhan, terus mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Ampuni setiap salah dosa kami. Dan kami mengucap syukur darah Kristus terus menundungi kami semua, menundungi rumah tangga kami, menundungi orang tua kami, anak-anak kami, menundungi setiap usaha pekerjaan kami. Darah Kristus menjadi bagian kami. Terima kasih kepada semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Darah Kristus Yesus menundungi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur buat tubuh dan darah Kristus saat ini. Pasca dalam Kristus telah memerdekakan kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua dengan kasih Kristus nanti. Saudara Niko akan berdoa. Tuhan, ada yang kita bersyukur dengan Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami telah ditebus sebagai saudara-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami saat ini mengenai ayat firman-Mu Tuhan. Kiranya memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, yang memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan di sorga. Di samping itu kami memberikan persembahan untuk orang-orang tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi, kiranya Kau berkati kami semua. Pulang kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan di jalan.
terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL, Singers, pemusik, multimedia, asyir, bahkan petugas perjamuan kudus. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan kita datang pada pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Baptisan selam akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 April tahun 2025 setelah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Bagi yang akan mengikuti baptis selam, diharapkan mendaftarkan diri dan mengisi form baptisan. Untuk sesi konseling, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 April dan hari Senin tanggal 14 April, jam 8 malam secara online. Bulan Mei akan diadakan retreat YMB. Untuk informasi pendaftaran, nanti akan disampaikan kembali. Berikut jadwal kegiatan diakonia yang akan dilaksanakan dalam bulan ini dan bulan depan.
ada, segera kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Di akhir ibadah kita bersyukur. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan, mengenai apapun juga. Mungkin ada yang bergumul tentang keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka, hari depan mereka, tentang apapun juga. Kami tahu Tuhan, kami datang kepada alamat yang benar, yaitu Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong kami. Engkau Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau terus menggantungkan hidup kami kepadamu. Kami percaya ada pertolongan Allah yang ajaib bagi setiap kami. Selalu ada jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, kebebasan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir. Mereka yang sakit Tuhan, kiranya Engkau tilik mereka Tuhan. Engkau lawat jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan bagi mereka yang berhalangan, dimanapun mereka berada, kiranya perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian mereka. Engkau juga lawat mereka. Dan biarlah minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, terus kami berdoa dan kami serahkan pembangunan gereja Tuhan yang baru Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi oleh karena kehendak-Mu. Dan ketika Engkau sudah memulai, kami percaya Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Berkati kontraktor Tuhan, para tukang yang mengerjakannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga serahkan ibadah kami Tuhan, ibadah anak-anak dan ibadah sore nanti ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dan Engkau bekerja di dalamnya. Sepanjang minggu yang akan datang, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sebentar perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu senantiasa. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan